Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du ayyuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahil aliyyil azim, bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kelak kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan juga menjadi orang yang beruntung di akhirat kelak, dan termasuk golongan orang-orang yang beruntung di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu liman ittaqa walau kana 'abdan habasyian, wan naru liman 'asha walau kana sayyidan quraisyian. Surga itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa meski dia hanya budak Habasyah seperti Bilal ibn Rabah. Sedangkan neraka dipersiapkan bagi orang durhaka walau dia pemimpin Quraisy seperti Abi Jahal. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kurang lebih 2 tahun terakhir dan semakin ramai di bulan-bulan terakhir ini perbincangan dan perdebatan, dan bahkan tidak sedikit yang saling caci maki, menghujat, memfitnah dan sebagainya, yang penyebab awalnya adalah dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yaitu yang melakukan penelitian dan penelusuran tentang keaslian nasab habaib di Indonesia, apakah benar tersambung kepada Rasulullah atau tidak. Dan menurut beliau, nasab habaib di Indonesia yang tergabung dengan nama klan Ba'alawi dari hasil penelitiannya membuktikan putusnya riwayat sampai Ubaidillah yang merupakan leluhur dari Bani Alawi. Wallahu a'lamu bissawab. Tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin yang harusnya disikapi atau dijawab antitesis dengan ilmiah pula agar seimbang dan bisa dinikmati dengan indah. Saudaraku sekalian, namun pada kesempatan ini khotib tidak masuk dalam wilayah perdebatan itu. Khotib ingin menyampaikan bahwa walau engkau seorang keturunan Rasulullah sekalipun, kalau amalmu jelek, maka nasab dan keturunanmu tidak akan menolongmu di hadapan Allah. Saudaraku sekalian, selama ini yang kita tahu, seorang yang berjuluk Habib adalah mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada kenyataannya kita lihat tingkah laku mereka ada yang aneh,
tidak mencerminkan seorang muslim yang memiliki garis keturunan mulia suka mengumpat, mencaci maki, bahkan mencaci maki sesama muslim, arogan, merasa paling mulia dan merasa paling benar sendiri dalam setiap hal. Banyak oknum habaib yang karena merasa mulia sendiri, maka orang-orang yang bukan keturunan Habib atau bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, versi mereka harus tunduk dan menghormati beliau. Para Habib, oknum Habib kadang membuat-buat amalan sendiri padahal tidak pernah diwariskan oleh leluhur mereka. Bahkan banyak yang mengumbar cerita-cerita yang bertentangan akal sehat. Sering banyak sekali oknum habaib yang perilakunya sangat buruk dalam kesehariannya. Mulutnya tak jauh berbeda dengan tempat sampah dan kebun binatang. Padahal mereka tahu siapa yang jelek amalnya, maka tidak akan ada manfaat kedudukan atau nasab mulianya. Sehingga perilaku-perilaku oknum habaib ini seolah membenarkan hasil tesis Kiai Haji Imaduddin. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang lamban amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Al-hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Al-An'am 132 Allah Ta'ala berfirman, "Walikullin darajatum mimma amilu." Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa amalanlah yang menaikkan derajat hamba menjadi mulia di akhirat. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, siapapun yang lamban amalnya, maka itu tidak bisa mengejar kedudukan mulia di sisi Allah, walau ia memiliki nasab keturunan yang mulia. Nasabnya itu tidak bisa mengejar derajat mulia di sisi Allah, karena kedudukan mulia di sisi Allah adalah timbal balik dari amalan yang baik, bukan dari nasab atau keturunan yang baik. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat lain, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Al-Quran surat Al-Mu'minun 101. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, siapa saja yang amalnya itu kurang, maka kedudukan mulianya tidak bisa menolong dirinya. Oleh karenanya jangan terlalu berharap dari nasab atau silsilah keturunan dan keutamaan nenek moyang. Akhirnya sedikit dalam beramal. Kaum muslimin saudaraku sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, meraih ampunan dan rahmat Allah dengan amalan. Berlomba di sini bukan karena engkau keturunan Nabi atau orang soleh, namun yang dipandang adalah siapa yang paling baik amalnya. Karena demikianlah yang Allah perintahkan dalam berbagai ayat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
dan bersegeralah kamu kepada ampunan dan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ali Imran 133-134. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka dengan sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Al-Mu'minun 57-61. Jadi berlomba-lombalah dengan beramal. Beramal pun bukan asal-asalan. Beramal itu harus sesuai tuntunan. Seandainya seorang Habib merekayasa suatu amalan yang tidak pernah ada dasarnya dari nenek moyangnya, maka jelas amalan Habib seperti ini tertolak, karena nasab tidak ada arti saat ini. Namun siapakah yang paling baik amalnya, yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, itulah yang paling mulia. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam Sahihain disebutkan hadis dari Abu Hurairah, yaitu beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin, qala ya ma'syar Quraisy au kalimatun nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a ya abdi Manaf la ughni ankum minallahi syai'a ya Abbas ibni Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a wa ya Safiyyatu ammat Rasulillah la ughni anki minallahi syai'a wa ya Fatimah binti Muhammadin salini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Asy-Syu'ara 214. Lalu beliau berkata, wahai orang Quraisy, atau kalimat semacam itu, selamatkanlah diri kalian, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Abbas ibni Abdul Muttalib, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah padaku apa yang engkau mau dari hartaku, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Al-Hadis riwayat Bukhari nomor 2753 dan Muslim nomor 206. Saudaraku sekalian, jika Fatimah saja putri Nabi tidak bisa ditolong oleh ayahnya sendiri, bagaimanakah dengan keturunan di bawahnya? Apalagi jika cuma pengakuan saja sebagai keturunannya, padahal ada yang sekedar ngaku-ngaku
namun kenyataannya dari keturunan Persia, bukan Quraisy, karena cuma sekedar bermodal hidung mancung dan tampang Arab. Dan menurut hasil tesis Ki Haji Imaduddin Al-Bantani ini, maka juga layak kita pertimbangkan hasil beliau. Oleh karenanya, mari, walaupun seorang Habib sekalipun, kalau perilakunya buruk, tidak perlu kita ikuti perintahnya, apalagi ajakan maksiat, ajakan makar, menentang pemerintahan yang sah dan lain sebagainya. Kita tinggalkan saja habaib-habaib yang seperti ini, agar kita tidak tersesat semakin